kata murid-murid Habib ataupun kibin-kibinnya, satu orang Habib bodoh lebih mulia daripada 70 kiai bersorban. Itu tidak ada bukti, saudara. Tetapi hari ini kalian saksikan, wahai saudara-saudaraku semuanya. Satu orang Kiai Imad, hanya satu statement dia, sampai sekarang pun belum ada yang bisa membantahnya. Ya, bisa saya membuat mereka itu terlihat seperti dungu. Bukan seperti sih, memang dungu. Saya keluarin senjata mainan, contoh ya, saya keluarin senjata mainan, di mata mereka itu senjata asli. Bayangin saudara, ada Habib, saya tunjukin senjata mainan. Pas dia lihat, senjata asli dibilangnya, lapor polisi, saya ditangkap. Bayangin kalau orang ini lihat nasabnya sendiri, coba. Dipikirnya asli, padahal mainan juga kan? Pengajar saya ya. Supaya keinginan saya melalui tesis Kiai Imad ini, tidak ada lagi orang yang berani dengan lantang di atas podium mengaku di dalam tubuh anak mengalir darah suci Rasulullah. Tidak ada lagi orang yang angkuh akan nasabnya. Itu harapan saya. Dan garomah Kiai Imad itu sambil tersenyum aja bikin setan kepanasan. Wah, sampai mukanya gosong. Kalian lihat mukanya sekarang. Mukanya sekarang gosong. Gosong semua. Kita emosi boleh, tetapi emosi yang menggebu-gebu sehingga kita hilang kesadaran, mempermalukan diri kita sendiri di depan teman-teman kita, di depan kibin-kibin kita, memalukan sekali, saudara. Itu salah satu garomah Kiai Imad. Bisa membuat seseorang yang dianggap hebat, yang dianggap punya garomah, yang dianggap sakral, yang dianggap berlebihan oleh orang, bisa ngomong sama botol, bisa ngomong sama tisu, bisa ngomong, nanti jangan-jangan dulu pernah ngomong sama gardu Tugu Monas. Jangan-jangan nih, jangan, ya jangan dilakukan. Kembali akan membahas tentang sosok Kiai Imad ya, yang bagi sebagian orang mungkin ini terkesan berlebihan ataupun lebay dan segala macam. Di sini saya punya hak juga untuk membicarakan tentang Kiai Imad dan segala kelebihan-kelebihan beliau, saudara. Daripada kita sibuk mendengarkan cerita dongeng tentang datu orang lain, saya mendingan bercerita tentang Kiai Imad dalam keadaan sadar, bukan mimpi, dan yang pasti bukan datuk saya Kiai Imad ya. Dan orangnya juga masih hidup. Beliau masih hidup, alhamdulillah, saudara. Adapun kelebihan dari Kiai Imad ini terutama dari sisi ilmu ya. Kita melihatnya dari sisi ilmu. Mohon maaf untuk teman-teman yang tidak sanggup untuk mendengarkan. Karena karomah Kiai Imad itu diceritakan aja membuat orang yang hatinya baik, yang hatinya tulus pasti akan senang. Tetapi yang akhlaknya buruk, yang otaknya busuk, yang hatinya bulus tidak akan pernah bisa sanggup untuk menerima cerita ini. Pasti akan kerasukan atau gosong sekalipun ya, kepanasan dan sebagainya. Masya Allah. Saya sudah lama mengikuti Kiai Imad ini, lebih kurang sudah 2 tahun. Saya merupakan orang yang termasuk ketika melihat pernyataan demi pernyataan Kiai Imad ini sebagai jawaban. Sebagai jawaban dari pertanyaan saya selama ini kepada diri saya sendiri, saudara. Bahkan pertanyaan saya ini pernah saya publikasikan, keraguan saya ini pernah saya publikasikan, alhasil saya mendekam 20 hari dalam penjara. Kemudian garomah Kiai Imad yang luar biasa sekali.
Kalian belum tahu kan? Walaupun kalian pendukung tesis Kiai Imad, belum tahu kalian. Bukan saya sok tahu, tapi saya ingin memberitahu kepada teman-teman semua, dan boleh kalian cek, orangnya masih hidup. Beliau juga eksis di media sosial. Sangat bisa dilihat karomahnya bukan dalam mimpi, saudara. Karomah adalah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba yang dikehendakinya. Ada yang mengatakan kepada para wali. Kalau kepada para wali, tentu kita nggak bisa melihatnya. Karena yang tahu kewalian seorang wali itu adalah sesama wali sendiri. Itu disclaimer-nya. Kiai Imad ceramah terkait masalah nasab pertama kali. Saya melihat video tersebut. Saya jatuh cinta, I'm falling in love, gitu ya. Saya langsung jatuh cinta kepada beliau. Orang ini berani juga ya. Orang ini hebat juga ya. Orang ini paham juga ya. Sedikit banyaknya selama ini walaupun tidak baca kitab, saya tahu. Tetapi saya tidak berani membatalkan nasab karena penyebabnya kelakuan buruk. Abu Lahab aja tidak batal nasabnya karena kelakuannya, enggak. Jadi begitu, saudara. Saya melihat Kiai Imad ini, bahas nasab. Oh, ini cocok nih orang. Viralkan. Saya komandokan sama teman-teman saya, viralkan orang ini. Ini keren nih. Kalau bisa, kalau ada teman-teman yang di sekitar beliau, lindungi. Waktu itu saya bilang, lindungi perangkat beliau, lindungi. Takut nanti dipersekusi. Ini dalam hati saya, ini sosok yang ditunggu-tunggu hadir. Saya mau lihat kemampuan Kiai Imad waktu itu. Maaf Kiai Imad, maaf beribu maaf. Kita tidak mengkultuskan Anda di sini ya. Dan Anda tidak pernah meminta ini dari saya. Kemudian satu orang Habib walaupun bodoh, kata Habib yang selama ini melanglang buana, kata murid-murid Habib ataupun kibin-kibinnya, satu orang Habib bodoh lebih mulia daripada 70 kiai bersorban. Itu tidak ada bukti, saudara. Tetapi hari ini kalian saksikan, wahai saudara-saudaraku semuanya. Satu orang Kiai Imad, hanya satu statement dia, sampai sekarang pun belum ada yang bisa membantahnya. Cara bantahnya gimana? Nggak tahu. Yang selama ini ngomong, saya ini bisa baca kitab, saya ini ahli kitab, datuk saya ini punya garomah, saya juga punya garomah, semua punya garomah, di mana-mana garomah, sehingga kita semua meramah. Meramah itu dalam bahasa Aceh sial ya. Hari ini siapa yang bisa bantah? Salah satu garomah. Yang ada melongok. Dan ingat, karena Kiai Imad hari ini dengan garomahnya, banyak orang yang sudah lama nggak baca kitab, akhirnya baca kitab. Yang nggak bisa baca kitab seperti saya belajar baca kitab. Apakah itu bukan sebuah kemuliaan kepada Kiai Imad? Mengajarkan kita, mengajak kita untuk belajar tanpa harus memaksa, tanpa harus ngata-ngatain orang. Kalau tidak baca, Anda kualat, nggak perlu. Coba kalian lihat, circle-nya Kiai Imad, circle-nya yang membahas nasab, semua orang-orang yang selama ini bisa baca kitab tidak tahu mau menggunakannya di mana. Banyak TikTok sekarang bahas nasab. Yang saya lihat itu bukan membatalkan nasab orang lain. Dalam hal ini bukan maksudnya membatalkan nasab Alawi. Sama-sama berdiskusi antara santri dengan santri, pro Kiai Imad, pro Habaib, sama-sama membaca kitab. Saya sangat merasa senang ketika melihat fenomena ini. Justru ini ilmu, bukan nyanyi-nyanyi habis itu pulang. Nyanyi-nyanyi, saweran pulang. Bukan begitu agama. Bukan cerita-cerita datuk kita dikasih makan, dikasih minum, dikasih uang jajan pulang. Nah, kadang-kadang begitu dikasih minum, dikasih makan, dikasih jajan,
ngamuk-ngamuk biar nggak usah ceramah. Kalau ada yang ngomong lagi, anak pulang. Gitu. Nah, begitu selama ini kita lihat. Ya, TJ kayak orang benar. Saya bukan orang benar, tetapi saya tahu orang benar dengan orang keblinger bisa membedakan. Satu Kiai Imad, segitu banyak orang yang selama ini ngaku muhibbin kah, ngaku habaib kah, ngaku dalam tubuhnya mengalir darah Nabi lah, ngaku punya garomah, tidak bisa membantah. Bantahannya seperti apa? Seperti itu yang di Banten kemarin itu. Seperti itu. Cara bantahnya. Ada orang saudara ngomongin nasab habaib lagi yang diomongin. Apa sudah merasa paling benar? Gitu kira-kira. Dia namanya bin Sarman saudara, tapi ngakunya bin Uthman saudara. Begal nasab saudara. Cuman gitu. Orang yang kukagumi selama ini, orang yang kusanjung-sanjung selama ini, orang yang kuanggap hebat selama ini, terbongkar kedoknya dengan satu tesis Kiai Imad. Kibin-kibin lain, tunggu apa lagi? Saya pernah menjadi kibin. Orang yang tidak pakai otak, tidak pakai logika, tidak pakai ilmu. Hari ini kalian sebagai kibin-kibin tunggu apa lagi? Mau ngikut yang seperti itu atau mau ngikut yang seperti yang saya dukung hari ini? Kitab. Bukti. Masya Allah. Terus kalau saya bilang gini, Kiai Imad itu dalam hal pembahasan ataupun kajian ilmiah terkait masalah nasab ini bukan keinginannya, tetapi kehendak Allah beliau melakukan itu. Ada yang bantah? Kehendak Allah beliau melakukan itu. Nggak ada yang berani bantah kan? Nggak ada. Godaan setan, godaan iblis. Kalau kita lihat sekarang, orang yang dipengaruhi oleh iblis lebih cenderung marah-marah, ngamuk-ngamuk, adu domba, hasud. Itu orang yang dipengaruhi oleh iblis. Saya menilai itu. Kalau memang kepanasan, ketika diruqyah, biarkan aja kepanasan sebentar, entar iblisnya keluar. Kalau nggak mau keluar, berarti kamunya sendiri yang iblis. Gimana mau keluar? Iblis keluar di dalam iblis, nggak bisa. Nggak bisa itu. Ya? Nah, berarti iblis dalam wujud manusia. Nah, ya? Seperti itu, sudah ada. Sekian banyak orang, saya sempat melafalkan ini sebelum-sebelumnya. Kalau masih ingat, teman-teman yang pernah ngikutin saya, 3 tahun atau 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, pernah saya berkata, mereka itu satu comberan. Kalau diperiksa otaknya nggak ada, satu pun nggak pakai otak. Ya, bisa saya membuat mereka itu terlihat seperti dungu. Bukan seperti sih, memang dungu. Saya keluarin senjata mainan, contoh ya, saya keluarin senjata mainan, di mata mereka itu senjata asli. Bayangin saudara, ada Habib, saya tunjukin senjata mainan. Pas dia lihat, senjata asli dibilangnya, lapor polisi, saya ditangkap. Bayangin kalau orang ini lihat nasabnya sendiri, coba. Dipikirnya asli, padahal mainan juga kan? Pengajar saya ya. Coba kalian pikirkan, saya ulangi sekali lagi. Ketika melihat senjata mainan di tangan saya, buru-buru lapor polisi, dipikirnya senjata asli. Terindikasi TJ memiliki senjata api. Bagaimana ceritanya kalau dia tiap hari keluar-keluar soal nasabnya? Hah? Padahal palsu, dipikirnya asli. Mungkin begitu, saudara. Karena apapun yang dilihat seolah-olah asli. Buktinya, senjata mainan saja, anggapan dia senjata asli. Itu analogi yang paling bagus. Dan sudah lama saya menyimpan kata-kata ini. Sebenarnya, waktu itu saya sengaja.
Sengaja saya mancing, sengaja saya manasin. Tapi waktu itu belum rame bahas mereka, oknum-oknum ini. Oknum mulut sampah ini. Belum rame yang ngomong. Belum rame. Makanya saya bilang, saya lebih bagus ya menghadapi mereka itu dengan strategi dari saya. Saya itu dilaporkan senjata api, padahal itu memang kena saya. Saya mancingnya di kasus yang lain. Tetapi yang kena kasus senjata api, tapi tidak berlangsung lama karena setelah polisi menggerebek rumah saya ternyata tidak ditemukan senjata api asli. Pas dilihat sama bapak polisi itu adalah senjata mainan, ketawa semuanya. Itu kasus itu rontok seketika, hilang. Nah, kita sambung lagi ke kasus pencemaran nama baik. Nah, pencemaran nama baik. Nah, jadi gitu saudara. Nah, pencemaran nama baik karena saya tidak percaya mereka itu keturunan Nabi waktu itu. Biar kalian tahu. Nah, akhirnya ada yang keluar. Sekarang ini mohon maaf, mohon maaf. Narasi saya ini sangat slow dan sangat tertata sekali. Hari ini yang keluar itu santri-santri, bahkan muhibbinnya saya yakin di belakang layar ada yang baca kitab. Mulai baca-baca kitab. Tapi sapi si congor busuk bilang gini, jangan percaya saudara, jangan terpengaruh saudara, jangan nonton YouTube-nya saudara. Itu tandanya apa kira-kira? Saya tanya, apakah menutupi kebenaran atau menutupi kebohongan? Dua-duanya. Dia menutupi kebenaran supaya tidak terbongkar. Dia menutupi kebusukan supaya tidak terbongkar. Bisa jadi terindikasi seperti itu. Coba kalian bayangkan. Kita nih kalau benar, ngapain ngelarang-larang orang? Ngapain menghalang-halangi orang? Ngapain? Kalau kita jujur, kalau kita benar, kalau kita punya bukti, gara-gara segelintir orang yang mengaku-ngaku dirinya cucu Nabi ini, kasihan habaib yang lain terkena imbas. Tapi bagus. Gara-gara ini terpisahlah mereka. Supaya keinginan saya melalui tesis Kiai Imad ini, tidak ada lagi orang yang berani dengan lantang di atas podium mengaku di dalam tubuh anak mengalir darah suci Rasulullah. Tidak ada lagi orang yang angkuh akan nasabnya. Itu harapan saya. Dan garomah Kiai Imad itu sambil tersenyum aja bikin setan kepanasan. Wah, sampai mukanya gosong. Kalian lihat mukanya sekarang. Mukanya sekarang gosong. Gosong semua. Saya itu malu sekali itu. Kalau tidak bisa membuktikan yang saya ucapkan selama ini, malu sekali saya. Taruh di mana muka saya? Saya yang selama ini mengaku sebagai cucu Nabi, saya yang selama ini mengaku ke orang-orang, bahkan memukuli orang lain demi orang lain supaya takut kepada saya karena saya cucu Nabi asli. Bertahun-tahun saya begitu. Bahkan banyak rezeki yang saya dapatkan dari hasil jual nasab. Saya cucu Nabi, ini untuk saya, ini untuk saya, ini untuk saya. Gus, Anda punya hajat. Anda punya hajat. Saidil, tolong kirimkan itu Anda punya hajat kalau memang masih ada sama Saidil. Oh, ada. Please Bang, putar rekaman lagi Bang, supaya rezeki kita semua mengalir lancar dan deras. Boleh Bung? Nih, kalian aminkan, kalian qabil tuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaman wa tahiyatan wa takriman wa tashrifan ilaikum ya Gus Azhar. Kif halukum? Asallahu ya'tikum as-sihha wal afiyah wa yusahhil umurakum murudna wa akhirah wa yuqawwi aqdamakum linashri da'wah wa li khidmati al-islam wal muslimin. Amin ya rabbal alamin. Gus, gimana kabarnya Gus? Sehat Gus? Gus, ana ada hajat penting, anak WA antum ya, dibalas. Ya tanwa takriman wa tashrifan ilaikum. Intronya bagus sekali, intro nyari sumbangan ya. Intro nyari sumbangan bagus sekali, saudara. Dan masih banyak yang lain. Belum saatnya saya buka, saudara. Ya, dengan garomah Kiai Imad
Semua diam. Diam membisu. Kemarin itu suaranya kencang sekali, kayak perut beduk. Sekarang jangan nonton, jangan lihat, itu begal nasab. Kalau datang di kampungmu, usir. Itu yang katanya amar ma'ruf nahi mungkar selama ini, saudara. Amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ada begal nasab datang ke kampung Anda, takut terpengaruh. Takut terpengaruh. Anak-anak buahnya pada mundur semua, pada sadar. Kalau mereka sadar, kalau mereka sehat, kalau mereka waras, nggak mau ngikut. Akhirnya si begal nasab ini, mereka tuduh ke Kiai Iman, saya balikan aja ya. Si begal nasab ini ngomong sama botol, saudara. Ngomong sama tisu, saudara. Ngomong sama kembang, saudara. Bleh. Kalian kalau nonton video itu ketawa kalian pasti. Lebih parah dari Gufron, saudara. Gufron ngomong sama semut. Oke lah, walaupun dia agak-agak sedikit gila gitu kan, masih wajar ngomong sama binatang. Binatang mungkin dia tahu bahasa kita atau aba-aba dari kita, mungkin, tapi bahasa Suryani dia itu nggak percaya saya. Tapi kalau ngomong sama botol, ya tolol lah. Nggak mikir gitu. Kita emosi boleh, tetapi emosi yang menggebu-gebu sehingga kita hilang kesadaran, mempermalukan diri kita sendiri di depan teman-teman kita, di depan kibin-kibin kita, memalukan sekali, saudara. Itu salah satu garomah Kiai Imad. Bisa membuat seseorang yang dianggap hebat, yang dianggap punya garomah, yang dianggap sakral, yang dianggap berlebihan oleh orang, bisa ngomong sama botol. Bisa ngomong sama tisu, bisa ngomong. Nanti jangan-jangan dulu pernah ngomong sama gardu Tugu Monas. Jangan-jangan nih. Jangan. Ya jangan dilakukan. Pas datang ke Tugu Monas, saudara. Pasti dia berasap nih. Bukan cuma berasap. Bara langsung di mukanya, bisa bakar rokok di mukanya nih. Ya, marah sama saya mereka. Begitu ketemu sama Tugu Monas, wa takriman wa tahiyatan ya Tugu Monas. Mana tahu kita, sedangkan di depan kita aja berani dia ngomong sama botol. Masya Allah, garomah Kiai Imad ya. Kiai Imad cuman senyum-senyum aja. Kiai Imad cuman baca kitab. Kiai Imad cuman live di YouTube. Itu pun nggak punya akun beliau. Coba kalau beliau punya akun, parah fitnahnya. Cari ketenaran, cari popularitas. Cari popularitas dengan membahas ilmu, itu bagus, goblok. Goblok, dengar baik-baik. Mencari popularitas agar ilmu tersebar ke masyarakat supaya masyarakat tidak terbodohi oleh doktrin-doktrin tertentu, itu bagus. Tetapi mencari ketenaran dengan cara mengaku sebagai cucu tokoh, kemudian nokoh, kalau orang Medan bilang, nokoh itu nipu. Dengan cerita-cerita khurafat, dengan cerita-cerita tahayul, dengan cerita-cerita mimpi, dengan cerita-cerita dari antah berantah. Dikisahkan aja dari orang yang mengkisahkan. Bukan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau qala Allah taala fil Qur'anil Karim. Kan kalau seandainya kita beragama ya seperti itu seorang dai. Betul tidak? Ini dikisahkan oleh orang yang mengisahkan. Di suatu ketika, Datu Ana Fulan bin Fulan bin Fulan, beliau dengan garomahnya. Ketika waktu itu beliau sedang dipijit oleh anaknya. Kemudian anaknya bertanya, "Ya abati, kenapa kakimu kuning-kuning berpasir?" Beliau menjawab, "Anakku, ana baru pulang dari surga. Di surga sangat indah sekali. Sampai pasirnya pun lengket di kaki abah." Itu cerita keluarga. Anakmu mau tidur ceritain itu. Kalau besar bego. Ngapain cerita sama orang-orang yang udah tua, walaupun kibin, tetapi kesannya masa ngedongeng di depan orang banyak, kemudian udah biaya besar, bangun pentas, ngundang lagi, amplopnya juga tebel, cuman buat dongeng, saudara. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik.